Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makura-kura ni wita sumangat na. Dia pakapan nanti tengah so. Katanya di sopo. Semoga itu nama kata sopo. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Ihsan Sidin Lampang, Ibu Darmawati SPD MSI. Yang kami hormati jajaran Wakil Rektor, Bapak Dekan, termasuk Ketua-Ketua Prodi, para dosen, staf, termasuk anak-anakku sekalian, anak mahasiswa, mahasiswi yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Saya diberi amanah hari ini untuk menyampaikan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Temanya itu refleksi akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai momentum gerak membentuk kesadaran spiritual, intelektual, dan sosial. Tadi saya tanya-tanya sama panitia, di sini ada jurusan apa saja? Ada fakultas apa saja? Oh, ternyata ada fakultas teknik, ada IT, ada ekonomi, ada apa lagi? Manajemen. Fakultas apa? Pertanian. Iya. Terus bapaknya ada tadi Pak dosen tanya bilang, apa itu Ustaz? Tidak letak. STHI, MTHI. Saya bilang, saya juga berasal dari jurusan teknik. Ulang dulu. Sarjana teknik hadis. Teknik hadis, ya. Sebenarnya tafsir hadis D-nya itu ya. Atau biasa dikenal dengan teologi. Sebelum saya memulai hikmah maulid saya, meluka makutana. Iya ceramah ku epak bahasa Ogi iga, epak bahasa Indonesia iga, epak bahasa Jawa iga, epak bahasa Inggris iga, itu ada bahasa Jepang nih. Hah? Sempe? Bahasa Bugis mo. Oh, ternyata ibunya minta bahasa Bugis. Berarti paham dia orang Gorontalo bahasa Bugis. Karena di sini saya lihat ada juga orang Jawa. Angka bali bola aku kue. Toh? Ada juga orang Mamuju, ada juga orang Enreka, ada orang Palu, macam-macam. Tapi semoga semua paham bahasa Bugis. Saya juga ucapkan tadi juga saya melihat ada yang unik-unik ya. Jadi saya tanya-tanya tadi, mahkutana kak mahkada. Berarti di sini ada yang non muslimnya. Bilang iya Pak Ustaz. Berarti saya juga ucapkan selamat datang. Ya. Selamat bergabung juga. Bahwasanya saya memulai ceramah saya ini dengan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutusu uqulina kum Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutusu untuk seluruh. Jadi bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam. Basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Tapi mega tahu dia bisa. Termasuk nih dendrek jurusan-jurusan tak. Wadi jadi mapikir iki maka kue, termasuk para dosen-dosen maka dari aitannya ini jurusan agama. Tamamuki gamatu suruh gapang masena pong Allah Subhanahu wa taala.
ilmu pengetahuan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang pahala akhirat? Kira-kira mana jawaban dari kulitan ini makor? Karena beberapa puluhan tahun yang lalu ada istilahnya itu dikotomi ilmu pengetahuan. Jadi membandingkan atau memutuskan membagi dua, bahwasanya engkau telai ilmu agama, engkau telai ilmu umum. Jadi seakan-akan dari kumak kedaki ilmu agama, maka pak disengen pun Allah Subhanahu wa taala. Dari kumak kedaki pak disengen umum, ilmu umum atau pekerjaan-pekerjaan umum mati, tadinya kasih bagian daripada agama. Melo kapan nase maka kue, maka dah ia tu pak disengenge. Yarega jurusan-jurusan keislaman kebanyakan itu muncul langsung daripada Al-Quran. Ya. Mupai boleh di Al-Qurannya ada usuluddin, ada syariah, ada tarbiyah dan lain sebagainya. Tapi nareko pak disengeng umume, mupai boleh alanna pun Allah Subhanahu wa taala atau ilmu-ilmu sosial muncul dari manusia. Mukbai poleri ajib kajue, mukbai poleri olok-oloke, mukbai poleri bulu-bulue, mukbai poleri putanae. Maka muncullah yang namanya ilmu fisika, geografi, matematika, ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Padahal sinina iro agagai ayat-ayat namanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir-akhir ini kurang lebih 2-3 tahun biasanya itu yang bertitel II di belakangnya itu semuanya disetarakan. Ya, semuanya sama. Dulunya SPDI, sekarang semua SPD. Degagan inna. SHI dulu SH. Untuk apa? Bahwa semua ilmu pengetahuan selagi ada manfaatnya untuk kita semua, maka itu bagian daripada pak bisangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku jangan pesimis maka dai. Pak bisangan namoga jadi Allah Subhanahu wa taala ya termasuk bagian daripada ladang pahala. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nasabah ayat-ayatnya pun Allah Subhanahu wa taala angka mukba boleh di Al-Qur'annya disebut dengan ayat-ayat Qur'aniyah, angka mukba boleh di ayat-ayat alam disebut ayat-ayat kauniyah. Sini anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makutana kajolo magati nang kami bau makbua si di ia acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tujuan tak? Pasti kita punya tujuan yang bermacam-macam. Apa tujuan tak? Salah satunya niga mulai jawab i walengi duit kita korek duit. Tapi yang kami minta duit palsu kurun. Ternyata udah paling telu palsu to kurun. Atau soko palsu imunri. Ternyata duit nami. Weh duit celah apa? Kenapa bikin peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau ki apa? Mau kita tambah kecintaan opo Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya itu menambah kecintaan, bukan berarti bahwasanya tidak cinta sama Rasulullah. Tapi melo kita tambah papo jitta opo Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aja ki agama pikir keleleng. Jadi angka tu si wali yarega opo esali wasale surata dek nasi tujui talai peringatan Maulid. Jangan berkesimpulan bahwasanya orang itu tidak cinta sama Rasulullah. Semuanya cinta kepada Rasulullah. Tapi berbagai macam cara mereka punya ekspresi yang berbeda-beda. Salah sidinna ini ekspresi tak cara tak maponi opona kita buat yang namanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya apa? Dendre angka pak baca Quran nah. Dek kata menyamang mengkali ngenang itu Ar-Rahman. Menyamang. Apalagi perempuan-perempuan ini. Nanti kalau mau dilamar mau pakai Ar-Rahman. Siapa di sini mau dipinang pakai Ar-Rahman? Atau ada di judul-judul sinetron di situ bilang kupinang kau dengan Bismillah. Siapa di sini mau dipinang dengan Bismillah? Hah? Angkat tangan. Yang mau dipinang dengan Ar-Rahman. Kita lihat dulu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Iya Sahal bin Sa'ad As-Sa'di melo boti dega ga warang parana. Makutane ko Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah melo ka boti na dega wa warang paraku. Aga na sa Nabi ta. Law khatiman min hadid namoga cicipore besi dega ga mapunai. Aga na sa Sahal bin Sa'ad As-Sa'di pole na masapa Nabi ta dega ga urutu. Aga na sa Nabi ta maka dai yang ko makoi itu aga paling mapunai. Maka dia Sahal bin Sa'ad As-Sa'di baca Quran. Sehingga baca Quran itulah yang menjadi mahar. Nah sebab apa dia gak orang perana. Jadi jangan kita memutuskan ya rega si polo-polo mi mapahri handesena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang viral-viral sekarang. Nape mengkalinga Pak baca Quran Ar-Rahman apa melo nilai pinasi bawa Ar-Rahman? Apalagi pura mita sinetron kupinang kau dengan bismillah. Madodol lada. Mahar itu anak-anakku sekalian sebenarnya bentuknya adalah barang. Kita tahu di waktunya menikah Nabi Muhammad sama Khadijah. Berapa maharnya? Berapa maharnya? Hah? Siapa yang tahu? Berapa maharnya Nabi tak ketika menikah sama Khadijah? Berapa unta? 100 ekor unta. Kalau kamu nanti mau menikah minta mahar berapa? Hah? 150 juta. Oh kalau lo yang kali ngero 150 juta melo nelo mahar. Tania pa dui papen reyero. Nape mahar? Depa baju saragange? Depa biaya ko kawai? Kereso ko kalau lo. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuannya diutus ke muka bumi mau menyetarakan stratifikasi sosial, kesetaraan sosial. Jadi anak-anakku yang perempuan-perempuan ini banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik muslim maupun non muslim. Kenapa? Dulu itu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, angkatan lu suku Tawara, ada suku Rabi'ah, ada suku Kindah, ada suku Tamim. Jadi tidak semuanya suku itu na lemma anak makunreina nariko jaji. Kan ada di Al-Quran itu wa yaqtuluna abna'ahum, nawune anak-anakna, nakiburu tua-tuoi anak makunreina. Nah sebab makunrei riolo derajatnya itu kami nambariawa. Jadi nareko angka gadis-gadis makunrei ala culi-culian pesilele-lele dan lain sebagainya riolo makor. Tapi alhamdulillah sekarang derajatnya perempuan tinggi. Makanya dikasih ke mahar. Nanti dikasih mahar. Dikasih ini juga uang panai sebagai al-adatul muhakkamah. Adat di tanah Bugis. Apalagi bu rektor kita ini seorang perempuan. Iya. Itu enaknya tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di Arab Saudi, marajin. Bibita kirajina. Baru-baru ini baru disahkan 2019. Baru dibolehkan perempuan itu menyetir sendiri. Ondo rajine rumah kunreye opoi saliwan, khususnya di tanah Arab. Jadi masih ada keyakinan-keyakinan atau diskriminasi sosial kepada perempuan. Maka nareko ki baja sana dia menreki umrah, menreki haji, aja tak lupa pacio kak. Alianga aga tike sidi. Lo si bawaki jokka-jokka. Jadi perempuan itu di tanah Arab dia nawat di mastir moto, tidak boleh supir mobil. Baru kemarin 2019 baru dibolehkan. Makanya nareko jokka ki okoto-koto kowe de gaga tu makunre teruntu mabalu uranin origina makunre. Termasuk hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalah mahar. Jadi ada di sini pemahaman-pemahaman di Arab Saudi itu nareko jokka ki menre haji dena wadi nareko de gaga maharta, sehingga kalau di luar itu menrei porsinna nomor porsinya perempuan harus angka maharna, mahar palsu biasanya nareko de nacu urani dibikin kangi mahar palsu.
Tapi kemarin ini sudah mulai dihapus oleh kerajaan Arab Saudi. Apa maksudnya dari mahar ini? Mahram ini ya, mahram. Apa pemikiran tak terkait mahram atau muhrim? Kegeta lai muhrim atau mahram tepatnya ya. Tomatua. Boleh kita perempuan keluar tanpa mahram? Perempuan boleh? Hah? Boleh keluar rumah tanpa mahram? Berarti kalau pergi ke kampus ikut juga orang tua tak? Ikut mahram tak? Ikut suami tak? Tidak. Mahram tak di mana? Inilah penafsiran-penafsiran yang dikasih tahu para ulama, bahwasanya penafsiran itu senantiasa berkembang. Tapi Al-Quran itu tetap Al-Quran, tetap iroh desa, tapi penafsiran yang berubah. Maga iro mahram riolo bentuknya adalah orang karena untuk menjaga keamanan. Iya maka kue angkana talai undang-undang, angkana talai polisi, angkana talai tentara. Berarti menyaman nih aman nih makun raya. Jadi tidak perlu lagi mahram bentuknya manusia. Makanya bebas ki itu jalan-jalan di Indonesia, meloki lo pasai juga ki, meloki lo kampus ide naco tumotota. Coba nih gare nareko angka tau berkeyakinan iare gema pikiri harus ada mahram, tungka turi angka ki joka. Bayangkan nih nareko maco itu motowatta lopo kampus maco ilaketa mau ki kemana-mana maco si laketa maco si keluarga tak dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran seperti ini, penafsiran-penafsiran seperti ini, inilah yang ditingkatkan para ulama kita, dikembangkan penafsiran-penafsiran. Mapada matoiha nareko angka nomor 6, waleki akal berakang. Ada nomor 6 di depanku. Saya lihatnya nomor 6. Tapi kalau kita lihatnya nomor berapa? Nomor 9. Cocok gayaro. Yare ga elena cocok. Kedua-duanya cocok, cuma sudut pandangnya yang berbeda. Itu biasanya terjadi di bagian penafsiran. Sini anak-anakku yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perempuan-perempuan itu banyak-banyak bersyukur. Mega-mega ki masalah aku Nabi tak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur kita. Jadi anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sirah nabawiyah sudah dibacakan. Maka dari okoro kisah Iro Nabi lahir di tahun gajah di kota Mekah. Ada yang tahu kapan itu tahun gajah di kota Mekah? Terjadi pada tahun gajah. Tepatnya tahun berapa itu? Tahun berapa? Tanya dulu Om Google. Ya, yang ahli dalam Om Google tanya ini. 570 Masehi. Kemana tahun Hijriah? Mana tahun Hijriah tak? Yang selalu kita pakai, kita bilang tahun Islam ya. Kapan ada tahun Masehi? Tahun Hijriah. Nanti ketika Nabi tak hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, lele pi Nabi tak boleh ritana Mekah lo kota na Madinah, baru mulai 1 Hijriah. Sebenarnya tahun-tahun seperti ini kita tidak bisa mengklaim bahwasanya ini adalah tahun Islam. Berarti nareko angka tahun Islam, berarti angka to tahun non Islam. Karena tahun itu tidak punya agama. Dia punya agama iro tahunnya. Tepatnya adalah tahun Masehi atau Syamsiyah, tahun Komariah atau tahun Hijriyah. Magai nang kaya tahunnya. Magai nang kale pakai iye 2 tahunnya. Jadi tidak bisa juga kita terlalu terkontaminasi. Maka dari tahun Hijriyah minyak melolo pakai ustaz. Saya kan orang Islam. Ada yang mau begitu? Ada? Tidak ada? Ada? Bilang tak, saya kan orang Islam Pak Ustaz. Saya cuma mau pakai tahun Hijriah. Coba-coba nih ganti KTP tak pakai tahun Hijriah. Wadiga? Nulega? Tidak bisa. Masuki Oko Indonesia kita pakai paspor. Pakainya Masehi atau Hijriah? Masehi. Makanya Masehi itu sesuai dengan perputaran matahari.
Nareko ulang hijriyah perputaran bulan. Makanya dikatakan komaria dari kata komarun, bulan. Nasabah iya ro kasih taungnya de gaga agamana aja ga masih lagi. Keduanya punya kemanfaatan. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire. Rigau angkana le tampu Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan di dalam kandungan Aminah. Meninggal bapaknya di Yastrib atau di Madinah. Siapa yang tahu di sini namanya bapaknya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang kenal? Iya. Siapa namanya? Kenal? Iya. Kenal di mana? Hah? Kenalan di WA? Siapa namanya? Abdullah. Kakeknya namanya Abdul Muttalib. Jadi 2 bulan itu Nabi Muhammad di dalam kandungan meninggalnya orang tuanya. Kita masih ada orang tua tak? Bersyukur kita. Jangan sia-siakan orang tua. Kita tidak mungkin seperti ini, sekolah di sini, sekolah seperti dulu-dulu, dididik seperti ini kalau bukan karena orang tua. Makanya jangan lupa-lupa doai orang tua. Doakan orang tua. Waktunya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, terjadi kajian-kajian besar. Macaya bolana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iro patung-patunge kota Makkah merutup manangi. Termasuk apinya Majusi yang nyala selama 1000 tahun itu padam, yang selalu disembah oleh kaum Majusi. Padam. Sisa puni tahu terituo, tapi angkai pancaji Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mate iro api. Keajaibanna rigau angkana lahir Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ri umur anna tauna Nabi tak masapa Nabi tak makada kege kasi ang ambok kuyai mage nang katolenge angka ambok na naya de gaga ambok. Jadi iro kasih Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebawe celengi iare ga siarai ki buruna ambok na di tanah Yastrib atau di tanah Madinah. Tepat umurnya Nabi tak 6 tahun. Sama Ummu Aiman, sama mamanya Siti Aminah. Tapi pas pulang Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan yang namanya kota Abwa, perang kemenangan pertama kali yang dicapai Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Abwa, perang Abwa, meninggal imamnya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 6 tahun. Apa hikmah yang bisa diambil di sini? Nabi tak itu bisa hidup mandiri. Maga itu nangka burak tato. Maga nangka tania au yala. Ie acana tu matua tariolo. Sebagai filosofinya burae yarega batang pohon pisang itu. Batang pohon pisang itu mandiri. Mandi sendiri. Makan sendiri. Disuap sendiri. Apalagi? Karena kemanfaatan burae mapamula yawa letu yasi letu loka. Dan nia yoro burae dek na mungkin tuo pemang dek na mungkin mate na reko dek gaga pa anakna burae makor. Makanya kenapa ada bura ini, tujuannya apa? Memberikan kita orang-orang Bugis hikmah yang lain bahwasanya agur poko burae. Sebelum kita meninggal besok-besok, kita ini kan punya anak-anak, kita ini punya generasi-generasi. Usahakan kita menanamkan kemanfaatan kepada anak-anak kita, kepada mahasiswa-mahasiswa kita sebelum kita meninggal. Sini ngata malabina fungullahu subhanahu wa ta'ala ingki hadiri. Rigau angkana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam leyasu iyare galedidi okko kakeknya. Kemudian kakeknya juga meninggal kurang lebih umurnya Nabi tak 9 tahun. Diasuh lagi oleh pamannya. Siapa pamannya Nabi tak? Ada yang kenal? Abu Talib. Iya. Macai.
Kalau sejarah ini, apalagi sejarah peradaban Islam, biasanya bisa dikasih A lah atau A++. Di sini pakai A+ atau A-? Pakai plus min, pakai A biasa ya. Iya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepak guru ni makampi bembala. Bayangkan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makampi bembala. Kemudian Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa diajak berdagang. Makanya di Universitas Ihsan ini ada jurusan ekonomi. Makanya belajar nanti ilmu ekonomi sama dosen-dosennya, bukan hanya nanti sebatas teori, tapi praktikkan di luar. Nah sebab nareko melo ki mencaji tosogi, mencaji padang kaki. Nah sebab nareko mencaji pak kantor ki umar jiki sogi. Nah sebab nareko pak kantor pegawai polisi tentara sogi, wadi lecurigai, wadi jaji korupsi, wadi jaji angka jama-jama lainna, wadi jaji maloa galunna, wadi jaji maega naruntu warisan. Iya miro. Tapi nareko padangka sogi degaga tu curiga. Magai padangka. Makanya Nabi tak itu pedagang. Maca aga makampi bembala Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yoro Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya sifat yang namanya jujur. Malampui Nabi tak. Semuanya di sini jujur-jujur di semua. Dek gato telu ampuru tegatung. Dek gato. Deto nama biasa maconte nareko ujian kita we. Oh biasa atau marepa? Nabi tak mengajarkan bagaimana kita jujur. Monrito pisairo apa nak kasih dosen tak aga bega cega atau deh maka lele tu nareko koro ijazah tak matu semua maka lele sama misalnya kalau semua orang yang ada di ruangan ini mak baju belum mana pasti maka lele makanya tu nareko berwarna-warni ye ruangannya makanya nareko berwarna-warni tu iro ijazah tak maka doa ada B ada A ada B tapi jangan sampai D atau error ya. Nah sebab dia tu tak lulus nareko error. Makanya tu nareko iya linoi berwarna-warni, bermacam-macam. Coba nareko degaga warnana, urani manang, manyama ga? Iare ga makun re manang. Dek namanya ama. Makanya dunia ini penuh dengan warna-warni. Nah inilah kenapa dikasih warna-warni di sini. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, contoh sifatnya Nabi tak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-amin, jujur, malempu. Nanti kalau anda kerja dimanapun anda kerja, nariko malempu moki, insya Allah pasti natarima kita metak majama kok. Tapi nariko maceko-ceko ki, makalasi-kalasi ki, epoji male agagan natawe, kita tidak jujur, tidak malempu ai. Matan rekapat telung ngesumi okoro napacak ni tahu. Inilah pentingnya akhlakul karimah, masalah moral, masalah akhlak ditanamkan juga sama anak-anak kita. Sini ngata melebina firman Allah Subhanahu wa taala. Detopa di jam berapa? Selesai? Jam 7? Jam 8? Detopa. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia roaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati hari kelahirannya. Angkato yaleng i di okor di tanah ogi talla etallo. Meloki aga mala guruang okoi tallo Maga je bentuk nero tallo malibu. Dunia ini bundar. Kita ini tidak selalu di atas, kadang kita di bawah. Ia mencaji guruang opo ini mana khususnya anak-anakku yang masuk dalam organisasi ya. Ada masuk di lembaga-lembaga atau organisasi kampus dalam dan luar kampus, harus kimak guru bahwasanya orang itu tidak selalu di atas. Nareko angka ku elalasi di lembaga pasti orang itu bermacam-macam, berbeda-beda. Meloki nepak guru bagaimana kita menjadi orang yang bijak, orang yang arif, orang yang dewasa. Aja na cek-cek cok dosi, cek-cek macek si. Angka ga anak-anak aku cek-cek cok dosi.
Engkau banyak. Angka Pak Bura melo walengi. Tengkalinga memang ni Pak Bure. Narik ko melo ipaja cok do iro si bawata. Aga iro. Bacangi surah Yasin. Bacangi surah Yasin. Angka ukur ayat na pong Allah Subhanahu wa taala tabaca matar rulatu selesai 83 ayat, tapi ketika sampai di ayat 47 illa fi dhalalin mubin lepak icinam pemakina ding. Maka demam magi-magi paji cok do iro si bawah. Termasuk besok-besok kalau sudah kita menikah, ada yang mau menikah di sini. Nah, kalau ada suami tak ada istri tak cok doi. Maka daga mama kun rede gaga urani cok do angka bato. Angka urani pacok do kato. Angka. Tapi lebih mega makun reye. Amiga urane. Ya, ini mani bawa si urusumatu. Yang jelas reko angka cok do melo paja cok do angka urane ta cok do yare ga makun reta cok do bacangi surah Yasin. Makanya ayat ini sangat pamungkas. Nareko angka to mate dia sakaratul maut. Morak masih dia kasih nama sesa mata yang anna le bacangi surah Yasin. Pas ayat ke-47 kita singgah di situ makinat dikit. Maka dah magi-magi pasijaki amat yang anna morak dek nama sesa. Morak dek masisa. Iya rega dikasih sembuh sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya na aga na baca tawi na reko angka warang parata tadeng. Biasa ki ata dengang, tadeng HP tak dan lain sebagainya itu dibacakan juga surah Yasin. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ni sokoe agak akatana ye sokoe kasih jepet-jepet kita butuh persatuan dan kesatuan. Jangan kipandang bulu, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini dia tidak pandang apakah dia orang Islam, apakah dia orang Yahudi, apakah dia orang Nasrani, tidak. Makanya ketika kisah Fatu Mekah itu adalah yang dibawa Nabi itu bukan misi agama. Rigau angkana mau meruntuhkan kembali Mekah atau merebut kembali kota Mekah. Itu bukan misi keagamaan, tapi misi kenegaraan. Magai macio ya gato Yahudie, macio agato Nasranie untuk menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah. Sama-sama kita di sini, alhamdulillah belajar dari Sokko. Hari ini perlihatkan ki Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita satu misi melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mahasiswa pada yang ikut juga dosennya, didukung juga oleh ketua prodinya, didukung sama stafnya, didukung sama dekannya, didukung semua rektornya dan wakil rektornya, bahkan didukung sama ketua yayasan. Tepuk tangan dulu dong. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa misi kemanusiaan. Jangan kita memandang, apalagi di kampus kita ini kan ada yang non muslim ya. Jadi non muslim itu tenang-tenang saja kalau tinggal sama orang Islam, karena Islam itu yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan peperangan tapi kedamaian. Mage paling nang ka ayat-ayat masalah jihad ria kurangin. Mage paling dia tolong musuh, ya ria tolong demo, matunu-tunu dan lain sebagainya setiap hari. Ternyata itu bukan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah. Ia pamati nariko angka to tantangi Nabi napa mewe Nabi. Tapi jihad itu juga salah satu bagiannya adalah peperangan. Bagian terkecil daripada jihad. Masih banyak bagian-bagian yang lain atau penafsiran jihad yang lain. Seperti apa? Jadi iro ibu-ibu makunre ye nareko melo ki berjihad ala ki piso loki dapurangi mana sunasu. Urane loki sapadui. Idi anak-anak mahasiswa loki mak guru. Itu adalah bagian jihad. Aja na malada sumangat tak keislaman tak meloki manjak malaki pedang, malaki bangku meloki hune tawe dan lain sebagainya. Tidak seperti itu yang namanya jihad. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rima kadana hadisna Nabi innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak.
kita mahasiswa ada guru-guru tak toh, ada dosen-dosen tak. Mau ku kasih tahu akhlak yang paling baik sama dosen-dosen sama-sama guru-guru tak mau. Angka ada adana panritanta di dalam kitab Ta'lim Muta'allim min tauqiril muallim. Jadi cara-cara menghormati dosen, cara-cara menghormati orang yang lebih tua pokoknya. Nomor sidi, catat baik-baik ini. La yamshi amamahu. De najokka riolona guruna. Jadi biasa tu idi anak monri-monri ye, de tomelo tabe mataru-taru bawa mi jokka. Angka makoro. Kita di Bugis punya adat telai mapatabe. Makanya kalau lewat dekatnya dosen tak, dekatnya guru tak, harus ki mapatabe. Sebelum mapatabe, cari ki dulu jalan yang lain. Ajak na uko yolona nareko angkamo palalang uko emonrina jolo yola. Bahkan riolo iro nareko yite guru tak, nareko yite dosen tak, napai pole mabela le tiro mitauni. Tapi anak maka kue balala pa mitau. Nomor 2, de la yajlisu makanahu, de natudangi onrat tudanna. Niga kue mahasiswa na reko masui dosenna na poji-poji tudang oko onrat na dosenge. Niga angka ga kue na poji tudang rikaderana dosenge na reko masuni dosenge salaseni dosenge mapaguru. Itu salah satu bagian tidak menghormati guru. Nasangnya aga panritata la ya betadi, tidak memulai pembicaraan nareko dek payaleng isingi oko dosenna sama gurunya. Belum pi dikasih ising turi mana nani mana. Apalagi mega pakutanana dek nama nassa. Termasuk inasange panritata Imam Az-Zarnuji wala yadukul bab. Dek kasih nakatok-katok pintunya. Nah sebariolo itu kan kalau kita mau panggil guru diketuk-ketuk pintunya. Dek katok-katok pintunya itu sebagai bagian tidak hormat. Tajak bawa misak barak mengimata aja opo kelas. Makanya mahasiswa itu salah satu tugasnya sabar menunggu. Nah, jadi sabar mata aja nareko digagapi doseta. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat di sini banyak pernak-pernik, ada telur, ada soko, ada sudah banyak juga yang lain-lain. Angka kerokok, angka towi tadui 5 sabu, angka dui aculi-culian. Wadi gairo wadi. Bahkan iro talo wadi ngaga taselai. Nareko okoki pasai Imam Mauli itu banyak juga mega saji atau angka panteng, angka pasero, ada sendok dan lain sebagainya macam-macam. Bahkan nareko angka duit tak baja setengah dia, wadi ngaga tergantung HP ponge okoro burai. Wadi sebagai bentuk kecintaan meloki masih dekangi HP pun tak. Wadi mato digaga tu mati ya. Maka dari itu semoga hari ini kita dapat mengambil hikmah sebanyak-banyaknya sebagai seorang penuntut ilmu. Ya. Kita juga sebagai para dosen-dosen, saya ingatkan bahwasanya tugas kita adalah bagaimana kita mentransfer ilmu ke anak-anak kita. Jangan lupa juga Bapak Ibu dosen untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita. Jadi jangan kita hanya mengandalkan akal, kita hanya mengandalkan ilmu, kita hanya mengandalkan kekuatan, tapi yang lupai kasih melo doangan iye anak-anak tak epopong Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nareko angka anak-anak tak mabicu betak. Cauni nanaki turima HP aso-aso. De nang kana paja mahape angka na tugas na jalangi opo dosen de na paja mahape. Iye manang anana nariko cauki nanaki aja lalo ki nang kacau untuk melo doang yang kufung Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nariko melo ki utama kelas usahakan Bapak Ibu dosen termasuk anak-anakku sekalian nariko melo mak baraka iro anggurota baik itu ilmu agama maupun ilmu umum angka ki mak jenne de pekanjaki jenne tak yarega mapancing ki sebelum kita memulai pembelajaran.
Bapak Ibu sekalian, termasuk anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hikmah Maulid hari ini kita mampu lebih mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu mencontoh sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paja ki pak condokan, angka ki malampu. Kita menjadi orang yang mandiri dan insyaallah kita menjadi orang-orang sukses di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.